Hai. Gue bingung pengen opening yang gimana. Ya udahlah. Ini adalah video yang sedikit berbeda dari review-review buku. Kali ini gue bakal menjawab sebuah book tag dari Kak Haris Kanvas Kata. Dan ini kalau nggak salah videonya. Di video itu kita bakal ngobrolin seputar rak buku yang ada di belakang gue. Penasaran kan? Ntar kalian bisa juga mini bookshelf tour, ngelihat koleksi gue secara ringkas. Dan ya, penasaran kan? Penasaran, kepo kan? Ya, kita bumper dulu seperti biasa. Nah, biar gak menunggu lama, kita langsung saja ke book tag-nya. Pertanyaan nomor 1. Set. Biasa, gue nyontek dulu. How many bookshelves do you have? Berapa rak buku yang gue punya? Yang di sini sih, di tempat gue, di kamar kos gue sekarang ini, gue punya 1, 2, 3. Gue punya 3 rak buku. Dan kalau di daerah gue itu ada rak gantung di dinding yang floating ya, floating bookshelf. Dan itu satu cuman berapa tingkat ya? Berapa tingkat? Sekitar 3 atau 4 tingkat gitu. Ada satu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Kita masuk ke pertanyaan kedua. So, how many books are on your bookshelf? Jadi ditanya itu, berapa banyak sih buku yang gue punya? Kira-kira aja sih range-nya. Dari ini semua sampai ke sini berapa ya? Kalau bagian komik aja ini udah sampai 200 mungkin. 200 volume. One Piece aja udah 90 kan? Iya, sekitar 200 volume komik doang. Ditambah novel, light novel dan sebagainya di sini-sini. Mungkin sekitar 300 hingga 400, sekitar 350 hingga 400 buku yang gue punya, termasuk komik, novel dan campur-campuran seperti non-fiksi dan lain-lainnya juga. Nah, kita masuk pertanyaan berikutnya. How do you organize your books? Jadi, bagaimana cara gue menyusun buku di rak buku gue? Jadi, kalau kalian lihat, untuk rak ini, yang komik, gue susunnya itu berdasarkan urutan volume dari kiri ke kanan. Kiri gue ya. Kiri ke kanan. Dan kalau untuk rak novel dan campuran-campuran ini, gue susun berdasarkan penulisnya. Jadi penulisnya siapa, gue kumpulin buku-bukunya. Terserah itu genrenya apa, fiksi, non-fiksi, apapun itu. Yang penting penulisnya sama, dan kalau gue kumpulin di satu tempat. Jadi kayak gini, misalnya kayak gini nih. Khusus Rick Riordan, sampai 1,5 level gini. Terus ada juga full J.R.R. Tolkien dan sebagainya. Nah, kurang gitu. Kurang lebih gitulah lidah gue. Berikutnya, what is the oldest book in your bookshelf? Wah, ini gue gak tahu ya buku tertua. Dia ditanya ini buku tertua yang gue punya di rak buku gue. Gue sendiri sih gak pernah memperhatikan kapan dicetak pertama kali bukunya. Jadi gue gak tahu sih pastinya. Mungkin Narnia kali ya. Narnia yang dicetak itu di 2001. Atau klasik ya. Ada Robin Hood, Peter Pan, Three Musketeers, Frankenstein mungkin yang dicetak di tahun 1800-1900-an. Ya gue gak tahu lah. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin Frankenstein, mungkin Narnia, atau mungkin beberapa buku klasik lain, cerita anak klasik, Robin Hood, Peter Pan dan sebagainya gitu yang udah dicetak lama. Tapi ya, gue gak tahu pasti sih. Gue di antara itulah. Berikutnya, what is the newest book on your bookshelf? Jadi untuk sekarang buku terbaru yang ada di rak gue itu adalah buku ini paling baru, dan ini juga hadiah dari Secret Cupid, yaitu Disorder, fiksi sci-fi gitu. Cerita tentang wabah penyakit, pandemi di masa depan dan sebagainya gitu. Dan ya, it's interesting dan lumayan seru bukunya. Nanti gue review deh. Nah, ini buku terbaru yang gue punya.
Terus kita masuk ke pertanyaan berikutnya. What is the longest book in your bookshelf? Buku paling tebel. Buku paling tebel itu gue gak bisa ambil, tapi gue pilih yaitu bukunya seri Eragon, buku yang kedua mungkin ya, dengan judul Inheritance. Itu buku seribuan halaman, tebel banget. Atau ke Game of Thrones, buku ke-3 yang A Storm of Swords. Nah, itu buku juga 1100, 1200-an halaman. Dan ya, belum gue baca. Karena namatin satu aja lama. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. What is the shortest book on your bookshelf? Buku paling tipis. Buku paling tipis di rak gue. Sebentar, gue bingung. Buku paling tipis. Komik boleh gak ya? Komik tipis. Kurang dari 50 atau kadang sekitar 50 hingga 70 halaman. Mungkin komik kali ya. Tapi kalau buku mungkin ini deh. Ini nih, novel. Keluarga Tak Kasat Mata, halamannya bisa dibilang kayak kurang dari 100. 86. Enggak, sebentar, salah. 116. Salah. 116, paling tipis nih. Untuk kategori novel. Komik ya, emang komik tipis. Nah, next, pertanyaan berikutnya. What is the predominant genre in your bookshelf? Jadi kayak ya genre yang mendominasi dan yang tidak mendominasi. Gue gak bisa sih, gue campur-campur. Yang pasti itu fiksi. Fiksinya itu fantasi dan horor. Jadi ini fantasi, terus ada beberapa bagian itu horor, ada beberapa bagian sci-fi juga. Jadi gue bingung. Gue gak bisa menentuin yang paling unggul dan tidak unggul genrenya itu yang mana. Sci-fi kali ya? Sci-fi masih dikit sih. Iya, sci-fi. Dan yang paling banyak itu adalah fantasi. Banyak banget. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Have you done a bookshelf tour? No, gue belum pernah bikin bookshelf tour. Dan ya, mungkin rencananya nanti deh. Terus berikutnya, go on a random number generator and talk about the book that correspond with that number. Jadi karena ini sekitar 350 hingga 400, tapi gue bakal potong 200 karena itu untuk komik, jadi sekitar 150 hingga 200 nomor. Dan kita bakal hitung dari rak ini nih, yang paling bawah ini. Ini ada horor. Nah, kita mulai dari situ ya. Bentar, gue random number dulu, random.org. Minimum 1, maksimumnya itu 200, dan generate nomor 60. Jadi 1, 2, 3 8, 9, 60. Oh shit. Dan nomor 60 jatuh ke buku ini. Buku kedua dari seri Game of Thrones atau Song of Ice and Fire, dengan judul atau subjudulnya itu ada Clash of Kings. Dan ya, gue tidak bisa membahas ini karena gue belum selesai baca. Belum baca sama sekali, Bang. Gue baru baca buku pertama. Kenapa? Karena lihat nih, tulisannya kecil, fontnya itu sekitar 10 atau 9 gitu. Terus tebalnya anjir 1000. Wait. 1000. 1100 kan. Tebel. Gue belum sanggup menyelesaikan lah pokoknya. Jadi gue gak bisa ngomongin. No. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Do you have a fan merch or any other decoration of bookshelf? Banyak. Gue punya dekorasi bookmark. Ada juga Rubik.
Ada juga tumbler hadiah merchandise, stand karakter. Banyak deh. Ya gitu, banyak. Kita lanjut ke nomor 12. Show us your bookshelf. Disuruh bookshelf tour ya, atau tunjukin aja secara garis besar bookshelf gue. Jadi gue bakal ubah posisi, kita tukar posisi dulu. Nah, ini rak pertama, level 1 yang paling atas ini itu ada komik, bawahnya juga masih komik, One Piece dan sebagainya. Terus ada nyelip Black Clover, terus bawahnya itu ada Fairy Tail dan sebagainya, Hunter x Hunter. Terus bawahnya ini itu buku-buku yang gue mau baca, lagi dibaca, lagi di meja, dan notes-notes dan sebagainya. Terus di dalam ini itu buku horror, thriller, fiksi, misteri, detektif gitu. Terus ada juga light novel di ujung, satu set. Dan itu bahasa Jepang, jadi mungkin lain kali deh gue tunjukin full bookshelf tour-nya. Nah, kita pindah ke rak kedua. Nah, ini rak keduanya level 1 ini full Rick Riordan. Semua termasuk merchandise. Gue ada letakin dompet juga, hadiah-hadiah dari beli buku, terus pesan dari Om Rick Riordan. Terus bawahnya ini juga masih Rick Riordan sampai sini. Terus ini baru fantasi dari penulis Brandon Mull. Terus ini masih 2 Brandon Mull. Terus ini baru Game of Thrones. Terus kita pindah ke rak paling bawah. Paling bawah ini ketutupan. Ini isinya itu adalah buku kuliah. Terus ini ada Harry Potter dan serinya Eragon. Ya, kita langsung lanjut ke rak ketiga. Nah, di rak ketiga ini gue ada sampul buku, gue letakin di sini yang masih roll. Ini ada klasik, World Library series, ada klasik-klasik lain, Jungle Book, Frankenstein, Trio Musketeer, dan banyak lah pokoknya. Terus ini fantasi dari Philip Pullman, kalian tahu Golden Compass dan lainnya. Ini Lord of the Ring, terus seri-seri dari Lord of the Ring, prequel, sequel dan sebagainya, The Hobbit. Terus bawahnya ini ada sci-fi dari seri Bumi, terus ada sci-fi dari Maze Runner, terus beberapa merchandise horror, terus ada fantasi dari Jonathan Stroud, terus ada Narnia di sini. Terus rak yang berantakan. Rak yang ini sci-fi lagi, sci-fi campuran dari Hunger Games, Mortal Engine dan berbagainya. Terus ini ada sedikit horor dari penulis lokal Hadita, Ifeshi, terus Abdullah Harahap dan sebagainya. Nah, paling bawah ini, bentar. Paling bawah ini itu adalah komedi. Ada bukunya Raditya Dika lengkap komplit, ada buku diari si bocah tengil juga komplit yang dari Indonesia. Saya nggak lanjut terbit lagi. Terus ada non fiksi self improvement gitu campur di sudut. Terus ini ada fantasi seri Sage, penulisnya Septinus Hip, seri Septinus Hip, penulisnya Enji Sage. Ini kebalik malah. Iya. Nah, iya kurang lebih kayak gitu. Siap. Kalau kalian lihat samping ini adalah jualan komik gue semua. Jualan gue komik. Nah, ya gitu sih. Dan gue ganti posisi dulu deh sebelum pamit. Nah, tadi kalian udah sekilas juga kan bookshelf tour singkat, nggak lengkap banget, tapi ya secara garis besar lah buku-bukunya yang gue punya di sini. Dan ya, kurang lebih itu 12 pertanyaannya termasuk mini bookshelf tour. Dan gue diminta untuk tag orang, tag seseorang atau tag beberapa orang, dan gue bakal tag 3 orang. Pertama itu adalah si Nada dari channel Milanada.
Terus berikutnya itu adalah Veninda. Ini channelnya. Dan berikutnya yang akan gue tag itu adalah member baru dari channel ini deh, Scholastica Rosa kalau nggak salah. Nah, iya, itu 3 orang yang bakal gue tag. Dan gue tunggu deh video dari kalian. Dan ya, sekian deh book tag kali ini. Gue habis ini mau record 1 book tag lagi. Dan ya, sampai ketemu. Dah.